Oke guys, kita lanjut. Hasil antara konfrontasi pasukan 9 Nether dan pasukan Elang Darah menyebabkan gempa yang cukup besar di domain Great Heaven Law. Mungkin, pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa pasukan 9 Nether, yang memiliki kelemahan dalam hal kuantitas, akan mengalahkan pasukan Elang Darah yang terkenal. Namun, bahkan sebelum menyebabkan riak besar di domain Great Heaven Law, berita itu terhempas oleh masalah besar lainnya, menarik semua perhatian domain Great Heaven Law. Itu adalah perang ekspedisi domain Great Heaven Law. Domain Great Heaven Law adalah salah satu dari sedikit kekuatan puncak di wilayah utara. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Dan domain 100 pertempuran yang seperti harimau ganas yang tinggal di barat laut domain Great Heaven Law adalah salah satunya. The 100 Battles Domain bukanlah nama sebuah kekuatan, itu adalah nama wilayah. Di wilayah itu, ada 3 kekuatan yang kuat. Lembah Myriad Swords, Demonic Corpse Sect, serta Great Compassion Sky. Lembah Myriad Swords dan Demonic Corpse Sect adalah kekuatan lama di wilayah utara, sementara pendiri Great Compassion Sky dikabarkan berasal dari Lower Planes, juga merupakan sosok tangguh yang terkenal. Ketiga kekuatan itu adalah pemain besar di 100 Battles Domain. Meskipun seluruh kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan puncak seperti domain Great Heaven Law, mereka masih berkualitas tinggi, dan ketika mereka bersatu, bahkan wilayah Great Heaven Law harus sedikit takut pada mereka. Juga, berbagai kekuatan di 100 Battles Domain dipimpin oleh 3 kekuatan. Karena wilayah yang terhubung bersama, domain 100 pertempuran telah tanpa henti menggerogoti wilayah dari domain Great Heaven Law. Meskipun domain Great Heaven Law akan melawan, domain Great Heaven Law juga telah menahan diri karena penguasa domain misterius mereka yang terus-menerus berada dalam pengasingan. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, 100 Battles Domain semakin arogan dan mereka samar-samar tidak menempatkan Great Heaven Law Domain di mata mereka. Banyak ahli di domain Great Heaven Law merasakan kemarahan dan kebencian di hati mereka karena ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika perang habis-habisan terjadi, itu harus datang dari mulut penguasa domain misterius mereka. Kalau tidak, bahkan ketiga kaisar tidak akan berani menyatakan perang. Karena itu mewakili perang yang signifikan. Tetapi saat ini, kedatangan perang ekspedisi membuat semua ahli di domain Great Heaven Law merasa senang di hati mereka karena mereka tahu bahwa hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk melewati urutan perang ekspedisi di domain Great Heaven Law. Itu adalah penguasa domain. Itu juga berarti bahwa penguasa domain yang telah diasingkan selama bertahun-tahun akhirnya keluar. Meskipun urusan sehari-hari di domain Great Heaven Law dikelola oleh 3 kaisar, semua orang mengerti bahwa pilar moral di domain Great Heaven Law adalah penguasa domain dari Great Law Sky. Selama dia masih ada di sini, domain Great Heaven Law akan memiliki kualifikasi untuk dikenal sebagai kekuatan puncak. Great Law Sky, aula Great Law itu adalah aula besar yang berada di puncak Great Law Sky. Saat ini, di aula, hampir semua hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Heaven Law hadir dan berkumpul di sini. Seluruh aula terdiam saat tekanan tanpa bentuk membuat orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya di domain Great Heaven Law tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Mu Chen juga mengikuti Nine Nether saat dia berdiri di aula. Tatapannya diarahkan ke depan aula. Di paling depan, 3 kaisar berdiri dengan tangan di belakang mereka. Mengait dari penampilan mereka, tidak ada prestise yang biasanya mereka miliki. Di tempat tertinggi aula, ada singgasana yang ditempa dengan batu emas yang terpancar dengan kilau emas. Kilauannya tidak menyilaukan, tapi tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Mu Chen melirik tahta emas saat rasa ingin tahu muncul di hatinya. Dia ingin tahu wajah penguasa domain yang misterius. Sama seperti Mu Chen merasa penasaran di dalam hatinya, cahaya terang tiba-tiba meledak dari tahta saat ruang tiba-tiba terdistorsi. Tekanan tak berbentuk yang seperti badai menyapu di aula ini, menyebabkan semua orang tanpa sadar sujud. Di depan aula, suara hormat ketiga kaisar bergema, bawahanmu menyapa Tuan Domain. Salam Tuan Domain, sebuah suara hormat bergema di aula, bahkan Raja Elang Darah, yang biasanya sombong, dengan rendah hati membungkuk tanpa kesombongan sedikitpun. Mu Chen juga menundukkan kepalanya serta tatapannya melayang dari sudut matanya. Tidak tahu kapan sosok emas muncul di singgasana emas. Sosok itu tampaknya telah terselubung jubah emas saat kilau emas menyebar.
tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya, yang membuat Mu Chen tidak bisa berhenti merasa kecewa. Sosok ringan itu diam-diam duduk di atas tahta saat tekanan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh ruang angkasa, itu bahkan mendistorsi. Dia tampaknya dengan lembut menganggukkan kepalanya ketika suara serak perlahan bergema. Kalian semua sangat menyadari masalah ini. Domain Great Heaven Law kami akan mendeklarasikan perang ekspedisi selanjutnya, dan tujuan kami adalah Domain 100 Battles. Saat dia berbicara, tatapan setiap hierarki yang lebih tinggi dari Domain Great Heaven Law terangkat. Apakah mereka akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Domain 100 pertempuran? Tapi aku tidak akan bertindak seenaknya dalam perang ekspedisi ini, karena di balik 100 Battles Domain, seharusnya ada bayangan dari Sky Profound Palace. Kalau tidak, bahkan jika orang-orang biasa-biasa saja itu memiliki 1000 nyali, mereka tidak akan berani memprovokasi Domain Great Heaven Law. Namun, pidato berikutnya dari Domain Lord membuat semua orang terkejut. Tidak heran bahwa 100 Battles Domain semakin arogan dalam beberapa tahun terakhir, jadi mereka mendapat dukungan dari Sky Profound Palace. Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Istana Mendalam Langit." Alis Mu Chen berkedut dengan lembut. Kembali di benua Merchant, orang yang dia rebut Void Grid Solar Fruit dan Nine Dragons and Elephants Art tampaknya adalah tuan muda istana dari Istana Mendalam Langit, kan? Jadi jika saya bertindak dalam perang ekspedisi ini, itu pasti akan memancing Liu Tiadao. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi perang dengan Istana Mendalam Langit sebagai gantinya, penguasa domain berkata dengan lemah. Tiga kaisar dengan ringan menganggukkan kepala mereka. Liu Tiadao juga seorang ahli super terkenal. Jika dia dipaksa untuk bertindak, keributan yang ditimbulkan pada saat itu pasti akan sangat besar. Yakinlah, Tuan Domain, tidak perlu bagi Anda untuk bertindak dalam berurusan dengan Domain 100 pertempuran. Kaisar murid spiritual dengan lembut tersenyum. Semoga saja begitu. Penguasa domain dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menyapu pandangannya yang memancarkan kilau cerah menyapu seluruh aula. Siapapun yang dilihat olehnya membungkukkan tubuh mereka dengan lebih rendah hati. Mu Chen berdiri di belakang Nine Nether saat dia merasakan tatapan tak terduga yang sepertinya menatapnya dengan sengaja atau sebaliknya. Sensasi yang menusuk itu membuat hatinya menjadi dingin saat dia segera menundukkan kepalanya. Dalam perang ekspedisi ini, wilayah akan diberikan kepada mereka yang membangunnya, dan aku juga akan memberikan hadiah lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu langsung menyebabkan kegemparan karena banyak ahli di aula memiliki mata yang menyala-nyala. Di masa lalu, sebagian besar panen di semua wilayah yang ditetapkan akan diserahkan ke Domain Great Heaven Law, tapi kali ini, Domain Great Heaven Law benar-benar menyerahkan distribusi kepada mereka. Seberapa besar kue itu? Juga, aku akan mengizinkan orang yang paling banyak berkontribusi di antara generasi muda untuk berpartisipasi di Dragon Phoenix Heaven. Sebelum para ahli itu tenang, kalimat berikutnya dari penguasa domain menyebabkan setiap anggota di generasi muda di aula melebarkan mata mereka saat napas mereka juga menjadi lebih berat. Terutama orang-orang seperti Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian, yang matanya semakin bersinar. Apa itu surga naga Phoenix? Mu Chen mentransmisikan suaranya ke Nine Nether dengan ragu. Ini adalah tempat yang eksotis di wilayah utara. Dikatakan bahwa di zaman purba, ada pertempuran yang menakjubkan antara keberadaan kuat dari klan naga dan Phoenix. Pada akhirnya, kedua belah pihak jatuh, dan darah mereka mengairi ruang. Selain katalis waktu, energi aneh lahir. Mereka yang memasukinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan baptisan naga surgawi atau Phoenix surgawi, karena tidak bisa dihancurkan. Nine Nether berkata dengan suara rendah. Itu secara alami dilebih-lebihkan. Lagi pula, bahkan klan naga atau Phoenix tidak bisa mencapai itu. Itu berarti bahwa pembaptisan naga atau Phoenix dapat memperoleh vitalitas yang mirip dengan klan naga atau Phoenix, yang sangat bermanfaat dalam kultivasi. 9 Nether tersenyum. Mu Chen terdiam. Vitalitas klan naga dan Phoenix sangat mengerikan di dunia. Dibandingkan dengan manusia, itu jauh lebih kuat. Jika manusia bisa mendapatkan vitalitas seperti itu berarti Divine Beast humanoid yang tidak bisa dibunuh. Namun, syarat untuk membuka Dragon Phoenix Heaven sangat keras. Dibutuhkan beberapa penguasa bumi untuk bersatu. Oleh karena itu, menjadi aturan tidak tertulis bahwa hanya generasi muda yang luar biasa yang boleh masuk.
Selanjutnya, itu juga akan menjadi kontes yang sulit pada saat itu. Mu Chen tiba-tiba mengangguk, tidak heran mengapa Su Qing dan yang lainnya memiliki ekspresi seperti itu di wajah mereka. Jadi Dragon Phoenix Heaven sangat mistis. Selanjutnya, memasuki surga naga Phoenix juga berarti bahwa mereka adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di seluruh wilayah utara. Kehormatan itu adalah alasan yang cukup bagi orang lain untuk memperjuangkannya. Ketika Mu Chen dan Nine Nether sedang berbicara, penguasa domain di atas tahta tiba-tiba berkata, ada pertempuran antara pasukan Elang Darah dan pasukan 9 Nether sebelumnya di medan perang militer, kan? Siapa yang menang? Aula menjadi hening sejenak saat semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Mu Chen, yang sedikit tercengang, dan Wu Tian, yang wajahnya tidak sedap dipandang. Mereka juga merasa sedikit tidak terduga karena penguasa domain dari domain Great Heaven Law benar-benar akan memperhatikan masalah sekecil itu. Wajah Raja Elang Darah sedikit canggung karena topik ini menjadi luka di hatinya. Sekarang setelah dicabik-cabik oleh penguasa domain, dia tidak berani marah. Haha, Tuan Domain, pasukan 9 Nether menang. Kaisar Burung Hering Langit dengan ringan tersenyum. Sosok yang diselimuti cahaya menyilaukan itu tampak tersenyum. Kembalinya Nine Nether King kali ini telah membawa kita seorang mahasiswa baru dengan potensi yang cukup bagus. Saya mendengar bahwa ada taruhan juga, Raja Elang Darah. Sekarang setelah kamu kalah, akui kehilanganmu. Mendengar kata-kata penguasa domain, Raja Elang Darah buru-buru setuju saat sudut bibirnya sedikit berkedut, karena penguasa domain telah berbicara, dia tidak akan berani bertindak tanpa malu-malu dalam masalah ini. Penguasa domain mengangguk dan tidak lagi berbicara. Dengan lambaian tangannya, cahaya menyebar saat sosoknya menghilang. Tekanan yang menyelimuti aula juga telah lenyap. Semua orang merasa sangat lega karena tekanan dari penguasa bumi benar-benar sedikit menakutkan. Saat mereka merasa lega, tatapan mereka dengan aneh diarahkan pada pemuda yang berdiri di belakang Nine Nether, memperoleh evaluasi, potensi yang cukup bagus dari penguasa domain. Mungkin tidak akan ada seorang pun di domain Great Heaven Law yang berani memprovokasi dia di masa depan. Di depan aula, Kaisar tidur sedikit heran saat dia melirik Mu Chen. Dia telah mengikuti penguasa domain paling lama, dan ini adalah pertama kalinya penguasa domain memiliki pandangan seperti penguasa domain yang lemah. Pemuda ini menarik. Ketika konferensi berakhir, seluruh domain Great Heaven Law terguncang karena mereka tahu bahwa domain Great Heaven Law yang telah berhibernasi selama bertahun-tahun akan mengungkapkan taringnya. Kekuatan yang telah memprovokasi domain Great Heaven Law mereka selama bertahun-tahun akan segera memahami betapa mengerikan balas dendam yang akan mereka hadapi ketika singa yang tertidur bangun. Pesanan mulai menyebar secara teratur ke seluruh Great Law Sky. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di domain Great Heaven Law juga mulai menggerakkan pasukan mereka saat arus bawah mengalir. Itu akan menjadi perang yang nyata. Istana 9 Nether. Istana 9 Nether diselimuti sorak-sorai hari ini dan setiap anggota Istana 9 Nether memiliki wajah penuh kegembiraan. Kebencian yang telah mereka tahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak seorang pun di domain Great Heaven Law akan melihat Istana 9 Nether mereka dengan ejekan. Istana 9 Nether dipenuhi dengan suasana gembira dan semua orang menabrak cangkir mereka. Suasananya sangat gembira saat tawa terdengar di seluruh Istana 9 Nether. Di atas aula, Mu Chen berbaring saat bulan yang cerah menggantung di langit. Mendengarkan tawa itu, seulas senyum muncul di sudut bibirnya. Tak lama setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah. Samar-samar mengambil bentuk sosok tersenyum manis di depan matanya. Luo Li, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menghitung waktu, sudah setengah tahun sejak mereka berpisah. Dia tidak tahu tentang situasi saat ini di klan Dewa Luo. Tetapi seharusnya tidak terlalu mudah, kan? Beban berat klan Dewa Luo ada di pundak lembut Luo Li. Memikirkannya saja membuat Mu Chen merasa sedikit sakit hati. Tetapi dia tahu bahwa saat ini dia tidak dapat memberikan bantuan apapun padanya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa pergi ke tempat dia berada. Karena dia pasti akan membawa masalah untuknya. Meskipun dia mungkin tidak keberatan. Harga diri dan kesombongannya sebagai seorang pria tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Luo Li, aku bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tapi, percayalah, akan ada hari di mana aku akan menjadi ahli tertinggi itu. Pada saat itu,
Saya tidak akan membiarkan Anda menderita sedikit pun keluhan. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya, seorang ahli tertinggi. Hanya kata-kata itu saja yang memiliki banyak bobot. Mungkin orang lain mungkin menertawakannya, tetapi gadis itu mempercayainya sejak awal tanpa keraguan. Kau memikirkan kekasih kecilmu lagi? Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Mu Chen. Memalingkan kepalanya, dia melihat Nine Nether duduk di atap yang menjulang tinggi tanpa mengetahui kapan rambutnya yang tergerai seperti air terjun berkibar lembut tertiup angin. Mu Chen dengan canggung tersenyum. Nine Nether meletakkan pipinya di tangannya saat dia tersenyum pada Mu Chen. Rasa dingin di wajahnya telah sepenuhnya menghilang dan digantikan dengan ekspresi lembut yang jarang muncul. Ini semua berkatmu kali ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena kamu bahkan telah menempatkan seluruh istana 9 Nether ke dalam taruhan, bagaimana mungkin aku tidak memberikan semuanya? Nine Nether berdiri saat dia datang ke sisi Mu Chen, bersama dengan aroma yang terbawa angin. Dia dengan lembut menepuk bahunya. Yakinlah, karena akulah yang membawamu ke sini dari Akademi Spiritual Surga Utara, aku tidak akan membiarkanmu kecewa, percayalah. Hari akan tiba ketika nama Anda bergema di seluruh benua Skylaw. Pada saat itu, Anda akan dapat menuju klan Dewa Luo. Dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda ke langkah itu. Ini adalah janjiku padamu. 9 Nether tersenyum. Mu Chen melihat keindahan cantik di depannya dan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Berpikir lagi, Nine Nether telah memberinya sedikit bantuan tahun ini. Selanjutnya, dia memberinya bantuan ketika dia berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun niatnya buruk ketika Nine Nether pertama kali menginvasi tubuhnya, itu secara tidak sengaja berakhir di Bloodling Bond. Keduanya juga mulai berbicara dan saat ini, hubungan di antara mereka tidak dapat dipisahkan. Terima kasih, Mu Chen berkata dengan lembut dengan nada yang tulus. Nine Nether tersenyum sambil melambaikan tangannya. Oke, jangan terpengaruh oleh semuanya. Hubungan antara kami disimpulkan dalam Bloodling Bond. Jika kamu entah bagaimana terbunuh, bukankah itu berarti aku juga akan mati bersamamu? Entah bagaimana, saya tidak ingin itu terjadi. Mu Chen tak berdaya memutar matanya ke arahnya. Suasana yang baik hancur dalam sekejap. Istana 9 Nether kami juga akan bergerak dalam perang ekspedisi ini. Domain 100 Battles kacau, dan tidak mudah untuk ditangani. Tapi tidak peduli apa, Anda harus mengungkapkan bakat luar biasa Anda dalam perang ini. Wajah Nine Nether berubah sedikit serius. Tatapan Mu Chen melintas, itu karena surga naga Phoenix. Nine Nether dengan serius menganggukkan kepalanya, jangan meremehkan surga naga Phoenix. Saya telah mendengarnya di klan saya. Apakah itu pembaptisan naga surgawi atau Phoenix surgawi? Itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda di masa depan. Manfaat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gridlaw Gold Pond. Hanya anggota paling menonjol dari generasi muda yang dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki surga naga Phoenix. Kualifikasi Anda masih dangkal. Jika Anda tidak menguasai perang ekspedisi ini, akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan kualifikasi. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menatap Nine Nether. Kamu juga harus dalam kualifikasi ini, kan? Tubuh utama 9 Nether adalah burung 9 Netherworld. Jika usianya dinilai menurut klan burung 9 Nether, dia baru saja tumbuh dewasa, jadi dia secara alami juga dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Tubuhku adalah milik binatang surgawi, jadi surga naga Phoenix tidak akan banyak membantuku. 9 Nether tersenyum. Mu Chen memusatkan pandangannya padanya, tetapi tidak berbicara apa-apa. Dia hanya menunduk dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sudah cukup untuk mengingat sesuatu di hatinya, tidak perlu menggantungnya di bibir. Hal-hal yang telah dilakukan Nine Nether untuknya tidak sebanyak ini. Aku akan bekerja keras. Mu Chen mengangguk. Nine Nether mengulurkan tangannya dan botol giok muncul dengan sekejap. Dalam botol giok kristal transparan, ada pil hijau tua bulat sempurna yang mengambang di dalamnya. Fluktuasi murni dari aroma eliksir yang terasa menyenangkan hati terpancar darinya. Ini adalah Sovereign Elixir. Itu akan membantumu. Secara alami, ini juga rampasan perang Anda. 9 Nether tersenyum. Saya akan membagikan 4 sisanya. Lagi pula, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda jika Anda mengambilnya terlalu banyak. Mu Chen sedikit penasaran saat menerima botol giok. Dia menatap Sovereign Elixir dan menyeringai, Raja Elang Darah benar-benar memberikannya.
Seharusnya awalnya ada beberapa tikungan dan belokan, dengan karakter Raja Elang Darah. Bahkan jika dia memberikannya, dia akan menyeret masalah ini. Tapi, untungnya, penguasa domain Tuan telah berbicara hari ini, jadi dia tidak akan berani bertindak tanpa malu-malu, bahkan jika dia punya 100 nyali. Nine Nether tersenyum ketika dia berkata dengan bingung. Tapi penguasa domain Lord biasanya tidak memperhatikan pertempuran seperti itu, jadi kami beruntung dia untuk ini. Dengan identitas penguasa domain, pertempuran di tingkat pasukan 9 Nether dan pasukan Elang Darah seperti permainan anak-anak, tidak mungkin baginya untuk terlalu memperhatikannya. Mu Chen menggaruk kepalanya, dia tidak akrab dengan penguasa domain dari domain Great Heavenlaw ini, jadi dia hanya bisa membual tanpa malu-malu. Mungkin penguasa domain ini memiliki pendapat yang bagus tentang potensiku. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen yang membual dan tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya lagi. Dia melambaikan tangannya dan melayang ke bawah menuju aula. Melihat siluet pergi Nine Nether, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mencengkeram botol giok lebih erat, merasa gembira di hatinya. Dengan bantuan dari Sovereign Elixir ini, dia seharusnya bisa mencoba untuk menerobos ke Second Grade Sovereign. Elixir Sovereign belaka membuatmu sangat bahagia. Kamu terlalu tidak berguna. Suara muda, malas dan lembut tiba-tiba terdengar. Mu Chen segera menoleh melihat Mandala, yang mengenakan gaun hitam dan rambut panjangnya tergerai, kakinya yang seputih salju dengan lembut mengetuk ujung atap yang tajam saat dia menatapnya dengan ekspresi meremehkan. Kamu cukup makan dan tidak tahu penderitaan orang yang kelaparan. Mu Chen melemparkan mulutnya ke samping dan segera memperingatkan, penguasa domain dari domain Great Heavenlaw telah keluar dari pengasingan. Yang terbaik adalah jika Anda berhati-hati dan tidak diperhatikan olehnya. Penguasa domain adalah ahli penguasa bumi yang kuat dengan persepsi yang menakutkan. Meski Mandala, yang ada di hadapannya, sangat misterius, bukan berarti dia tidak akan diperhatikan. Mendengar kata-katanya, mata emas Mandala miring dan melirik Mu Chen, lalu dengan ringan berkata, jika saya tidak ingin ditemukan, maka tidak ada yang akan dapat menemukan saya. Oke, baiklah, kamu tangguh. Mu Chen geli dengan sikap arogannya dan hanya bisa memutar matanya saat dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Mandala tiba-tiba angkat bicara. Mu Chen penasaran melihat gadis kecil yang gaunnya berkibar di angin malam seolah-olah dia akan terpesona. Mandala menggertakkan giginya, dan ragu-ragu sebentar untuk mengatakan, kutukan di tubuhku akan pecah dalam 3 hari. Pada saat itu, saya akan membutuhkan kekuatan halaman abadi yang ada di tubuh Anda. Begitu cepat, Mu Chen terkejut. Dalam periode mendatang, saya harus menyesuaikan keadaan saya dengan yang terbaik, jadi saya harus menyingkirkan lonjakan tersembunyi ini. Mandala berkata dengan ekspresi serius. Mu Chen merenung, lalu menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Dia penasaran mengapa Mandala harus menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Meski memiliki kekuatan yang mengerikan, apakah dia akan menghadapi bahaya besar? Tunggu sampai aku menekan kutukan itu, saya akan mengajari Anda cara berkultivasi dengan tubuh besar matahari yang tidak mati. Saat ini, kamu bahkan tidak bisa melepaskan kekuatannya, Mandala berkata dengan ringan. Mu Chen tercengang saat dia melihat Mandala dengan gembira. Itu adalah godaan yang fatal baginya. Meskipun Great Solar Undine Body sangat kuat, itu terlalu dalam, dan dia hanya tahu bagaimana memperbaikinya. Tidak ada informasi tentang bagaimana menggunakan kekuatannya. Mengapa kamu tahu cara mengolah tubuh matahari yang tidak mati? Meskipun gembira, Mu Chen tanpa sadar bertanya. Namun, Mandala tidak mempermasalahkannya. Kakinya mengetuk atap dan dia terbang menyusuri lorong, menghilang ke dalam malam dengan kalimat yang tertinggal dengan suara ringan. Aku akan mencarimu 3 hari dari sekarang. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di domain Great Heavenlaw semakin kaku. Para raja mengumpulkan pasukan di bawah mereka karena jumlah berita yang tak terhitung jumlahnya tentang domain 100 pertempuran dikirim tanpa henti ke langit Great Law. Mesin besar, domain Great Heavenlaw, akhirnya mengungkapkan kemampuannya. Istana 9 Nether juga sangat sibuk, karena 100 kota Raja Elang Darah dengan cepat diambil alih. Meskipun mereka tidak dapat secara instan memberikan kekayaan besar kepada Istana 9 Nether, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada menjadi begitu tidak sedap dipandang. Seperti sebelumnya, juga, perang ekspedisi adalah metode yang dapat merebut sumber daya. Jika mereka bisa mengambil kesempatan ini,
Istana 9 Nether akan benar-benar bisa bangkit. Sementara seluruh Istana 9 Nether sibuk, Mu Chen memilih untuk mengasingkan diri dalam upaya untuk mencapai Realm Sovereign kelas 2. Sebagian besar masalah dikelola oleh pengurus rumah tangga, Tang Bing, karena distribusi dan perintahnya yang diatur secara metodis adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Nine Nether. Dengan demikian, 9 Nether tidak perlu khawatir tentang masalah Istana 9 Nether. Istana 9 Nether, ruang budidaya Mu Chen diam-diam duduk saat dia menyesuaikan kondisinya. Setelah beberapa lama, dia menggenggam telapak tangannya dan botol geokristal transparan muncul di tengah telapak tangannya. Pil bulat hijau tua sempurna mengambang di botol batu giok dan aroma pil padat dipancarkan, menyebar ke seluruh ruang budidaya. Tatapan Mu Chen terfokus pada Sovereign Elixir dan dia merenung sebentar, sebelum melambaikan lengan bajunya. Arus cemerlang keluar dari lengan bajunya dan melilit di sekelilingnya. Arus adalah semua cairan spiritual berdaulat yang dia miliki dan fluktuasi energi spiritual yang agung berdesir, mengentalkan udara di ruang budidaya ini. The Sovereign Realm dibagi menjadi 9 kelas, dan terobosan setiap kelas tidak mudah. Banyak orang yang berlatih keras selama bertahun-tahun, tetapi tidak membuat kemajuan apapun. Orang bisa melihat betapa besarnya jurang pemisah antara alam. Jadi bahkan jika Mu Chen memiliki Sovereign Elixir, dia membutuhkan bantuan dari Sovereign Spiritual Liquids dalam jumlah besar untuk membawa efek obatnya ke batas untuk mencapai terobosan. Jumlah lain dari hampir 2000 cairan spiritual berdaulat. Mu Chen memiliki sedikit sakit hati saat dia melihat arus. Dia telah memberikan sebagian besar cairan spiritual berdaulat yang dimilikinya kepada Tang Bing untuk mendukung budidaya pasukan 9 Nether. Jadi dia memiliki kurang dari 5.000 padanya sekarang. Selanjutnya, ini masih setelah dia mengambil semua cairan spiritual berdaulat di mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun cairan spiritual Sovereign tidak bisa membuat hantu menggiling tinta, itu bisa membuat ahli Sovereign menggiling tinta. Ini hanya terobosan dari satu kelas. Di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang saya butuhkan? Mu Chen berkata tanpa daya. Sepertinya, di masa depan, dia harus memikirkan cara untuk menimbun Sovereign Spiritual Liquid dalam jumlah besar. Jika tidak, jika dia berada di ambang terobosan dan tidak memiliki dukungan dari Sovereign Spiritual Liquid, itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat orang lain menangis tanpa air mata. Dia menggelengkan kepalanya untuk sementara menekan pikiran-pikiran itu dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan botol kristal giok transparan di telapak tangannya untuk larut, mengungkapkan Sovereign Elixir. Dalam sekejap, seluruh ruang budidaya dipenuhi dengan aroma ramuan. Mu Chen mengisap dengan mulutnya saat Sovereign Elixir berubah menjadi seberkas cahaya dan memasukinya. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya dan ruang terdistorsi dengan fluktuasi di belakangnya. Laut Sovereign kolosal terlihat samar-samar dan dia bisa merasakan energi spiritual murni yang luas menyebar di dalam tubuhnya. Pikiran Mu Chen dengan kuat tenggelam saat dia secara bertahap menutup matanya dengan ekspresi serius. Sebelum dengan cepat memasuki kondisi kultivasi, kali ini, dia pasti harus membuat terobosan tingkat dalam semburan energi. 3 hari berlalu dengan cepat. Budidaya Mu Chen berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, ruang budidaya tertutup kabut spiritual yang ketat, dan sosok Mu Chen telah menghilang di dalamnya. Meskipun penglihatan tidak dapat menembus kabut spiritual, fluktuasi energi spiritual dapat dirasakan semakin kuat dengan cepat. Selubung kabut spiritual berlangsung 3 hari sebelum berangsur-angsur melemah. Ketika kabut spiritual benar-benar menghilang, Mu Chen bisa dilihat dengan mulut terbuka. Dia menghisap bagian terakhir dari Sovereign Spiritual Liquid ke dalam mulutnya. Fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan di sekelilingnya juga menghilang dengan cepat saat dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika pupil hitamnya dibuka, kilatan cahaya tiba-tiba muncul dan pakaian Mu Chen berkibar, meledak dengan gelombang riak energi spiritual yang menakutkan. Udara di ruang budidaya langsung meledak. Ketika riak menyapu ke dinding kamar budidaya, cahaya padat menyala dan ruangan itu hampir tidak mampu menahan riak. Cahaya di mata Mu Chen berlangsung selama beberapa menit, sebelum melemah, dan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan juga menarik kembali ke dalam tubuhnya. Namun, permukaan tubuhnya memancarkan kilau tanpa henti.
yang bertahan lama. Mu Chen tahu bahwa itu karena energi spiritual di tubuhnya begitu besar sehingga dia untuk sementara tidak dapat menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Mu Chen berdiri dan merasakan energi spiritual yang tumbuh lebih luas di laut berdaulatnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Meskipun jurang pemisah sangat besar antara tingkat penguasa, energi spiritual di laut berdaulatnya beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya ketika dia menerobos. Saat ini, bahkan jika dia menghadapi kepala 4 penguasa domain besar, Su Qing dan orang-orang seperti Zhou Yue, dia tidak akan takut pada mereka. Kali ini, dia mendapatkan sedikit lebih percaya diri dalam perang ekspedisi yang akan datang yang akan segera tiba. Mu Chen menunggu sampai energi spiritual yang melonjak di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sebelum dia keluar dari ruang budidaya dijaga oleh pasukan 9 nether, dan ketika mereka melihat Mu Chen keluar, mereka segera membungkuk. Mu Chen melambaikan tangannya, bagaimana persiapan di istana? Semuanya berjalan sesuai rencana, kita bisa berangkat kapan saja, prajurit 9 pasukan nether menjawab dengan hormat. Mu Chen mengangguk, selama pengurus rumah tangga, Tang Bing, hadir, setiap masalah di istana 9 nether akan dikelola dengan baik. Dia melambaikan tangannya dan mengirim prajurit 9 pasukan nether. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok mungil di langit tidak terlalu jauh yang muncul secara misterius. Mata emasnya memancarkan tekanan yang berdebar-debar di malam hari. Kaki mandala mengetuk langit, lalu sosoknya muncul di hadapan Mu Chen. Dia menyapu pupil emasnya dan berkata, "Sepertinya terobosanmu berhasil, sepertinya itu efektif." Dengan sovereign elixir dan begitu banyak sovereign spiritual liquids, tidak dibenarkan untuk gagal. Mu Chen tersenyum. "Kalau begitu, ikuti aku." Mandala mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan terbang. Melihatnya, Mu Chen ragu-ragu sebentar sebelum segera mengikutinya. Mereka berdua terbang keluar dari istana 9 nether. Di bawah pimpinan Mandala, mereka membubung menuju kedalaman Great Outlaw Sky. Selanjutnya, dia tidak menyembunyikan dirinya di sepanjang jalan dan terbang secepat kilat. Ini membuat Mu Chen sedikit panik karena penjaga di Great Outlaw Sky sangat ketat. Para penjaga di sini bukan dari pasukan lain, tetapi mereka milik pasukan Great Havenlaw, pasukan kuat yang berada di bawah kendali langsung penguasa domain. Namun, situasi yang dikhawatirkan Mu Chen tidak terjadi. Meskipun ada ahli yang secara teratur berpatroli di daerah itu, Mu Chen tampaknya telah memasuki kekosongan di bawah panduan Mandala karena tidak ada yang bisa merasakannya. Mu Chen sekali lagi menyaksikan cara Mandala yang tangguh. Bahkan di benua Gridlaw, dengan kekuatannya, dia jelas bukan tanpa nama. Keduanya memasuki kedalaman Gridlaw Sky tanpa penghalang. Sebelum mereka berhenti di depan puncak hitam besar, Mandala dengan lembut melambaikan tangannya. Tampaknya ada barisan hitam raksasa yang muncul di puncak gunung. Puncaknya bergetar saat retakan perlahan terbuka pada saat ini. Mandala terbang lebih dulu, dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Memasuki tubuh gunung melalui celah, pemandangan di depan matanya membuat Mu Chen terkejut. Bagian dalam gunung dilubangi dan rune hitam kuno diukir di dinding gunung bagian dalam, samar-samar memancarkan cahaya misterius. Mu Chen menatap rune kuno itu saat noda kejutan melintas di matanya karena dia menyadari bahwa rune itu sepertinya membentuk arai spiritual yang kuat. Kompleksitas arai spiritual jauh melampaui imajinasinya. Arai spiritual ini jelas bukan yang berperingkat rendah. "Kamu membuat ini," Mu Chen berkata dengan tidak percaya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana Mandala menghindari begitu banyak ahli di domain Great Havenlaw dan tidak membuat keributan besar di area ini. Mungkinkah penguasa domain dari domain Great Havenlaw tidak memperhatikan ini? Atau apakah dia mencapai pemahaman yang sama dengan Mandala? Mandala masih terdiam tanpa menjawabnya. Kakinya yang seputih salju mengetuk tanah saat dia muncul di tengah. Itu adalah kolam hitam pekat. Meskipun air kolam tampak mendidih dan menggelinding, itu membuat Mu Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, karena kontrasnya membuatnya merasa agak tidak nyaman. Mu Chen mendarat di tepi kolam dan bertanya dengan ragu, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Tunggu perintahku untuk memanggil halaman abadi," Mandala berkata dengan ringan. Tetapi suaranya yang muda dan lembut mengandung gengsi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa,
Matanya tiba-tiba melebar saat gadis kecil itu tidak memperhatikannya dan menanggalkan gaun hitamnya. Setelah itu, sosok mungil dan adil terungkap di udara dingin. Jika kamu tidak menginginkan matamu, maka teruslah mencari. Sebuah suara muda yang berisi sedikit dingin bergema yang membuat Mu Chen menggigil kedinginan. Namun, dia masih berkata dengan marah, "Kamulah yang tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, saya tidak tertarik dengan sosok Anda." Ketika Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, kekuatan besar melonjak yang langsung mengirimnya terbang, dan ketika dia dengan sedih memantapkan tubuhnya dan akan marah, dia melihat sosok mungil itu melompat ke kolam seperti ikan. Adegan itu adalah adegan yang sangat mengharukan di tubuh gunung yang dingin ini. Suara renyah memasuki air bergema di tubuh gunung yang berlubang ini, ketika Mandala melompat ke dalam kolam yang gelap gulita. Kolam yang mendidih itu langsung berubah menjadi ganas karena suara gemuruh terus-menerus datang darinya. Tatapan fokus Mu Chen dipenuhi dengan kuburan kecil saat paku hitam keluar dari tubuh mungil Mandala. Paku hitam itu tampak seperti organisme hidup saat mereka dengan erat mengekang tubuh fisiknya. Saat mereka menggeliat, mereka tampak seperti ular berbisa yang dengan rakus melahap esensi darahnya. Mandala duduk di kolam dengan alis yang sedikit dirajut. Dia sepertinya menahan rasa sakit, yang membuat Mu Chen merasa heran di hati ini. Dia sangat menyadari toleransi rasa sakit gadis kecil ini. Rasa sakit yang bisa membuatnya berharap dia mati bukanlah ancaman baginya. Tapi, saat ini, dia bertahan dengan alisnya yang bertaut, jadi tingkat apa yang telah mencapai rasa sakit seperti itu. Paku hitam yang menyeramkan terus tumbuh dari tubuhnya. Hanya dalam selusin napas, mereka sudah melingkari setengah dari tubuhnya. Ini kutukan di tubuhnya. Mu Chen terkejut melihat adegan ini. Kekuatan Mandala sudah sangat mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa memberikan kutukan seperti itu pada tubuhnya. Seiring dengan munculnya duri-duri hitam itu, kulit Mandala yang semula berwarna putih berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Sesaat kemudian, hanya mata emasnya yang mempertahankan warna aslinya. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahwa sosoknya tampak sangat gemetar. Dia tampaknya menekan sesuatu dengan semua yang dia miliki. Air kolam hitam terus mendidih ketika, tiba-tiba, rambut panjang Mandala menari-nari. Cahaya hitam mengalir keluar dari punggungnya yang tampak rapuh saat paku hitam kolosal yang tampak seperti ular piton berbisa keluar. Paku hitam yang menyeramkan menari dengan keras. Saat bergerak, terangan yang dalam dan menyakitkan akan datang dari Mandala. Giginya terkatup rapat. Tapi ada darah yang mengalir dari celah di antara giginya. Adegan itu benar-benar menakutkan. Namun, ketika paku hitam menyerang, rune kuno di dinding interior gunung meledak dengan cahaya yang kuat. Sinar lembut energi spiritual terbang keluar saat mereka menembak ke arah duri jahat yang keluar dari punggung Mandala. Sinar cahaya bersinar, menyebabkan lonjakan mengeluarkan asap putih saat siulan tajam bergema. Dilihat dari kelihatannya, seolah-olah ada kehidupan di paku hitam itu. Namun, balok-balok itu tidak bisa sepenuhnya menekan paku hitam. Paku hitam itu dengan panik meronta-ronta sambil terus mengebor perlahan-lahan keluar dari tubuh Mandala. Dengan setiap bagiannya mengebor, Mu Chen melihat jejak darah di sudut bibir Mandala menjadi lebih padat, seolah paku hitam itu akan benar-benar keluar dari tubuhnya, merenggut nyawanya. Kolam hitam sangat mendidih saat sinar hitam melesat dari kolam, menarik paku hitam, tapi, ternyata, itu hanya bisa memperlambat kecepatannya sebentar. Paku hitam yang menyeramkan perlahan-lahan keluar dari tubuh mungil Mandala, bersama dengan darah segar. Adegan berdarah itu bahkan membuat Mu Chen merasa takut. Namun, Mandala tidak mengeluarkan suara saat menahan rasa sakit semacam itu. Dia mengatupkan giginya erat-erat saat dia menahannya dengan pahit. Mu Chen, namun, masih ada batas untuk daya tahannya. Ketika Mandala mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi butiran keringat saat dia menggertakkan giginya. Suaranya yang muda dan lembut terdengar serak pada saat ini, yang akan membuat orang lain mengasihaninya. Mu Chen segera menganggukkan kepalanya saat dia membentuk beberapa segel dengan tangannya. Energi spiritual di laut berdaulatnya berguling saat cahaya hitam misterius meledak, melayang di depan matanya. Halaman abadi diam-diam melayang di udara, ditutupi dengan rune kuno dan misterius dengan cahaya ungu samar yang memancar darinya yang bisa menenangkan pikiran orang lain. Mu Chen menatap halaman abadi dan menatap Mandala lagi. Pada akhirnya,
Dia menggertakkan giginya dan menjentikkan jarinya, mengirim Immortal Page terbang menuju yang terakhir. Karena dia telah memilih untuk mempercayainya, maka dia tidak akan ragu-ragu. Meskipun halaman abadi ini sangat penting baginya. Halaman abadi terbang menuju langit di atas kolam. Mandala melambaikan tangan mungilnya dengan susah payah saat cahaya gelap keluar dan menyelimuti halaman abadi. Setelah itu, Immortal Page terlihat memancarkan cahaya ungu tua. Ketika cahaya meledak, bunga mandala besar perlahan muncul di udara, mekar kelopaknya yang mempesona. Cahaya ungu gelap turun dan menyelimuti mandala di dalamnya. Dengan turunnya cahaya ungu tua itu, duri hitam yang menyeramkan itu menggeliat gelisah. Setiap bagian dari paku hitam yang bersentuhan dengan cahaya ungu menunjukkan tanda-tanda larut dan cairan hitam mengalir tanpa henti. Peluit tajam terdengar dari paku hitam saat kecepatan pengeborannya dihentikan. Selanjutnya, itu masih perlahan ditekan ke dalam tubuh mandala oleh cahaya bunga mandala. Paku hitam jelas tidak mau menyerah saat cahaya hitam meledak darinya. Paku menembus ruang saat dengan cepat menyapu ke arah bunga mandala. Namun, bunga mandala masih memancarkan cahaya ungu saat menghadapi serangannya. Cahaya ungu terbentuk menjadi perisai dan tidak peduli bagaimana paku hitam menyerang, itu tidak bisa menembus pertahanan. Sebaliknya, setiap kali meluncurkan serangan, akan ada cairan yang mengalir ke bawah yang terkorosi oleh cahaya ungu. Mu Chen diam-diam merasa lega melihat pemandangan ini. Untungnya, itu efektif. Karena bantuan dari bunga mandala, mandala jelas merasakan sedikit tekanan. Alisnya yang terjalin erat juga sedikit mereda saat dia mengulurkan tangannya dan menyeka noda darah di sudut bibirnya. Saat ini, dia telah kehilangan kekuatannya karena rasa sakit yang mengerikan. Jadi bahkan tindakan sekecil itu pun sulit baginya. Di udara, kemenangan bunga mandala semakin jelas saat keadaan dari paku hitam yang menyeramkan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, itu kembali ke tubuh mandala. Mandala santai hanya ketika dia merasakan keadaan paku hitam. Tak lama setelah itu, dia tidak tahan dengan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di kolam saat dia menarik napas dalam-dalam dengan butiran keringat dingin mengalir tanpa henti di wajahnya yang indah. Namun, pada saat itu, ketika dia mengendur, paku hitam yang hanya tersisa setengah kaki tiba-tiba meledak. Paku yang ditutupi dengan gigi gergaji melesat ke tenggorokannya. Paku hitam dengan cepat tumbuh dalam ukuran di pupil mandala. Namun, dia tidak bisa menghindarinya dengan kekuatannya saat ini, jadi wajahnya langsung pucat. Namun, tepat ketika mandala hendak mengatupkan giginya dan melakukan serangan diam-diam itu, angin kencang tiba-tiba berhenti setengah inci di depan tenggorokannya. Namun, angin kencang masih membuat garis darah di tenggorokannya. Mandala mengangkat kepalanya kaget ketika dia melihat bahwa, tidak tahu kapan, ada tangan di paku. Melihat ke atas dari tangan, dia melihat Mu Chen di depannya dan bahwa dia telah meraih paku pada saat yang genting. Namun, ketika Mu Chen memegang paku hitam, gigi gergaji yang tajam langsung memotong telapak tangannya saat darah segar mengalir ke bawah. Juga, rasa sakit yang luar biasa datang dari telapak tangannya juga. Di bawah rasa sakit yang hebat itu, dia hanya bertahan selama beberapa saat sebelum dia berlutut dengan satu kaki. Matanya berubah merah, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan menolak untuk melonggarkan cengkeramannya. Sebaliknya, dia bahkan perlahan menarik paku hitam itu ke belakang. Mandala mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Bunga mandala di udara langsung meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Itu hanya gemerisik, dan paku hitam tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri saat terlepas dari cengkeraman Mu Chen, sebelum ditekan kembali ke tubuh mandala. Mu Chen akhirnya tidak tahan lagi dan tubuhnya jatuh ke dalam kolam. Keadaannya menyedihkan, butuh waktu lama baginya sebelum dia bisa memanjat dengan tubuhnya yang sedikit gemetar dengan ekspresi ketakutan yang tersisa. Apakah kamu mencari kematian? Melihat dia baik-baik saja, Mandala merasa lega saat dia berkata dengan dingin. Aku membantumu. Wajah Mu Chen tertekan. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa membantunya. Tetapi malah ditegur. Logika apa ini? Jangan menerobos masuk tanpa mengetahui apapun. Jika bukan karena halaman abadi, kamu juga akan terinfeksi oleh kutukan. Mandala dengan dingin menegur tanpa jejak kesopanan. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat ia segera melihat telapak tangannya. Memang, dia melihat tanda hitam menyeramkan di telapak tangannya,
Tapi untungnya, cahaya ungu memancar dari dalam tubuhnya dan perlahan menghapus tanda hitam itu. Cahaya ungu itu secara alami berasal dari halaman abadi. Mu Chen menyeka keringat dinginnya. Dia telah menyaksikan betapa mengerikan kutukan di tubuh Mandala. Jika dia tidak memiliki halaman abadi, dia pasti akan mati karena infeksi dengan kekuatannya saat ini. Apakah kamu jauh lebih baik? Mu Chen memandang Mandala. Untuk saat ini, Mandala menggerakkan tubuhnya, tetapi menyadari bahwa dia telah kehilangan kekuatannya dan segera mengerutkan alisnya. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengambil halaman abadi. Setelah itu, dia menatap Mandala dan melengkungkan bibirnya. Dia mengambil jubah hitam besar dan membungkusnya di tubuh mungil dan cantik Mandala, sebelum membawanya dari kolam yang dingin. Mandala hanya dengan ringan meliriknya untuk tindakannya, tetapi tidak melawan. Dia diam-diam bersandar di dadanya dan memulihkan kekuatannya. Mu Chen membawanya dan melompat keluar dari kolam, sebelum menempatkannya di atas batu. Gadis kecil itu diam-diam duduk di atas batu saat rambutnya yang basah menempel di tubuhnya. Jubah besar itu juga menempel kuat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kecil. Dia diam-diam pulih sedikit sebelum melihat Mu Chen, yang sedikit bosan, dan dengan ringan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Untuk membalas Anda, saya akan memberitahu Anda teknik rahasia dari Grid Solar Unding Body yang saya ketahui." Mendengar kata-katanya, pikiran Mu Chen tersentak. Terima kasih telah menonton.